dengan pendidikan akademis yang memang akan menekuni satu bidang ilmu tertentu sehingga kemudian menjadi tugasnya nanti di bidang research dan seterusnya. Ya. Oke, nah ini tadi ada yang sempat bertanya ini yang sudah ya tadi sempat saya baca sekilas. Ini kalau dari ketatalaksanaan, ini boleh terkait ini tadi masih kita topik ya, yang terkait dengan perkuliahan. Kalau dari ketatalaksanaan itu kita untuk S1-nya nanti kita bisa lanjut kemana aja, Cap? Kalau yang dari D3 dulu ya, kita bicaranya karena kita masih punya program studi D3 ketatalaksanaan bayar niaga, karena itu bidangnya ketatalaksanaan, mungkin nanti akan ke yang sudah kita punya, kita menyediakan kan memang untuk studi lanjut, jadi ke transportasi laut, ya kan? Kalau yang paling mendekati sebetulnya manajemen transportasi laut, ya, jenjang karirnya kan memang akan ke sana karena kalau yang KPN kan akan short base ya. Sebetulnya yang perlu kita luruskan kadang-kala teman-teman KPN atau yang dari jurusan non IPA itu merasa bahwa masuk sekolah pelayaran kalau nggak berlayar ngapain gitu kan? Pengennya yang berlayar gitu. Kalau oke lah, satu sisi memang tadi yang disampaikan Azam juga ya, memang keuntungannya kalau kita yang di nautika dan teknika bisa berlayar gitu ya, bisa keliling dunia dan seterusnya. Tapi selepas dari itu kita nggak bisa lepas dari teman-teman yang bekerja di darat gitu. Bagaimana kapal ini bisa dapat muatan di luar negeri sana kalau tidak ada orang darat yang cari muatan di sana kan gitu ya. Nah inilah justru teman-teman KPN yang bekerja sebetulnya, karena pergerakan manajer dari sebuah kapal dikerjakan di kantor gitu. Kami yang ada di atas kapal itu kan sifatnya meskipun kedudukannya manajer ya, manajemen level, tapi tetap saja operator gitu kan, hanya melayarkan kapal dari satu tempat ke tempat tujuan sesuai dengan apa yang menjadi selling order dari perusahaan. Nah perusahaan yang di kantor teman-teman KPN inilah yang mengatur, termasuk ketika mau ada kru yang send on dan send off, itu justru teman-teman di kantor kan. Ibarat saya mengatakan itu kalau yang di kantor mogok, kita kapten pun di kapal bisa nggak gajian kan gitu. Betul. Jangan ragu terus mau masuk sekolah pelayaran, waduh aku dari ini pengennya yang berlayar gitu. Meskipun memang iya teman-teman yang dari jurusan SMA IPA atau SMK yang linear dengan teknika, memang kami akan arahkan untuk ke yang berlayar. Oke ya, jadi yang buat teman-teman yang tadi sudah D3 ketatalaksanaan, Anda bisa mengambil S1 transportasi laut. Di sini ada program yang reguler maupun yang kalau Anda sudah bekerja bisa juga yang ekstensi ya, begitu ya. Jadi pembukaannya masih terus dilakukan ya. Jadi teman-teman bisa secara online. Tapi kalau juga mau kenal ke kita open. Kita ini open sampai tanggal berapa ini Cap untuk kantor kita aktif? Kalau yang masa ini ya ini adalah hari terakhir kita bekerja gitu ya. Besok memang libur hari besar nasional ya. Kemudian sesuai dengan aturan pemerintah tanggal 22 adalah cuti bersama, 23-nya hari Sabtu, 24, 25-nya ada Idul Fitrinya, dan 26 sudah buka kembali sesuai dengan aturan pemerintah. Jadi nggak ada libur, karena nggak ada mudik, nggak ada pulang kampung. Iya, betul. Hanya sebentar aja ya untuk menyapa keluarga, bisa online, bisa live Instagram juga gitu ya. Mungkin sekaligus yang nanya tadi bagaimana dengan tes gelombang kedua. Betul. Memang agendanya tanggal 8, 9, 10 Juni, gitu ya, agenda sesuai dengan rencananya. Sementara belum ada keputusan dari kami di pimpinan untuk merubah jadwal tersebut. Nanti kita menunggu ya, karena kan memang penetapan masa pandemi dari BNPB kan sampai dengan 31 Mei. Harapannya BNPB tidak memperpanjang. Kalau nanti BNPB tidak memperpanjang, berarti transportasi dan seterusnya sudah dilonggarkan seperti saat ini, mungkin bisa berkendaraan lagi ya, mungkin akan tetap jadwal itu 8-9. Tapi seandainya nanti ada perubahan, tentu akan kita umumkan beberapa hari sebelumnya di website, di media sosial kita, sehingga bagi teman-teman yang sudah mendaftar silahkan terus memonitor informasi itu ya. Jadi nanti bisa di websitenya Akpelni @akpelni.ac.id atau di media sosial seperti yang sekarang ini sedang kita gunakan. Nanti akan kita umumkan di sana apakah ada pergeseran atau tidak. Termasuk kemarin ada yang sempat tanya, lupa ini ternyata tabrakan dengan tes di tempat lain gitu ya. Lalu yang tabrakan tes di tempat lain gitu ya, masih menomor 2 kan kayaknya ya. Enggak apa-apa. Sama seperti di gelombang 1. Gelombang 1 kemarin kita kasih kesempatan untuk yang nanti tetap ikut di gelombang kedua dengan perhitungan apa tuh maksudnya namanya biaya daftar ulang seperti di gelombang 1 karena dia sudah daftar gelombang 1 ya.
kan sudah bayar ya pendaftarannya, nggak mungkin dong masa udah bayar 500.000 terus kita haruskan, salahnya sendiri nggak mau datang nggak ya. Kita tunggu nanti di gelombang 3 tes bareng-bareng dengan teman-teman yang di gelombang 3, asalkan bisa menunjukkan bukti yang valid ya, misalnya karena saya tes di perguruan tinggi lain, ini bukti kartu tesnya gitu ya, atau saya misalnya ada kayak kemarin ada yang kecelakaan gitu, perjalanan menuju ke sini tes nggak mungkin dong kita bilang ya itu nasib lu gitu, nggak mungkin kan itu ya, ada bukti keterangan dari rumah sakit ya kita akan berikan, kita akan akomodir di gelombang itu. Oke, nah jadi tetap pantau di poltekpelni.ac.id untuk website kita, jadi terus ada pergerakan informasi yang up to date ya. Dan tadi mohon izin boleh diulang lagi Mas Dir yang terkait dengan untuk gelombang kedua ini tanggal yang sudah diumumkan tanggal 8, 9 dan 10 Juni ya 2020. Nggak mundur, kalau akun nanti mundur akan ada informasi resmi dari lembaga. Sementara kalau yang nggak resmi sama seperti berita-berita yang banyak beredar, hoax, jangan didengerin. Oke. Siapa ini yang teman-teman semuanya coba angkat jempolnya, siapa yang kangen dengan Masjid Jami Haji Sunarto? Nah, kita boleh dong ganti topik, tadi udah PTB, pendidikan gitu ya. Kita boleh beralih yang keagamaan terkait dengan bulan Ramadan kalau ini. Di TV iklan dulu ya. Betul sekali ya. Ya, atau mungkin juga kita akan kembali lagi sesaat lagi gitu ya. Oke. Boleh nanti yang support kita ya, mungkin ada Aqua atau yang lain. Puasa. Oh, puasa ya. Mohon maaf. Ya, kegiatannya apa saja ini? Karena ya, tentu kan melakukan kegiatan online juga. Itu boleh diceritakan. Ya, baik. Jadi Masjid Jami Haji Sunarto sebetulnya memang didesain khusus untuk bisa melaksanakan ibadah berjamaah bagi seluruh taruna. Jadi yang tadinya awalnya kegiatan kita itu bersamaan seluruhnya terpusat di Hall Sakrina, ya. Ada yang tahu singkatannya Sakrina? Nah, coba kayaknya boleh nanti kita kasih hadiah ya. Kita kasih hadiah. Ternyata Sakrina itu sebuah singkatan. Jangan-jangan yang mengajar di sini juga belum tahu kan. Hadiahnya apa tuh, masker ya? Boleh nih. Saya punya banyak buku untuk dihadiahkan. Oh, sip. Coba yang bertanya tadi ya. Ada nggak ya yang tulis ya? Kalau yang teman-teman dari Makassar mungkin tahu karena juga sama namanya di sana juga Hall Sakrina. Yang bawa ke sini salah satu direktur kita yang juga pernah berdinas di sana soalnya. Ya, oke. Jadi kalau selama ini di sana olahraga ya di sana gitu ya. Setelah di Jumat lucu ya. Paginya dipakai olahraga, terus harus dipel karena siangnya dipakai untuk Jumatan. Jadi akhirnya kemudian dari yayasan gitu ya, dari dewan pembina, pengurus semua berkomitmen untuk kita sediakan tempat ibadah khusus, bisa menampung 1.400 orang gitu ya, jadi cukup luas. Tapi karena ini masa pandemi ya, lagi-lagi kita mengikuti aturan pemerintah, terpaksa harus kosong, sepi. Tetapi bukan berarti kemudian tidak bergaul ya, siarnya tetap harus berjalan. Oleh karena itu dari LKM Lembaga Pengembangan Masjid ya, dari LKM mengadakan beberapa kegiatan, misalnya yang sudah rutin dilaksanakan adalah kultum dari para pembicara yang sudah dipilih, yang sudah ditetapkan, dan setiap hari itu ada programnya, bisa disaksikan di YouTube barangkali, dan karena ada di sana berarti bisa diputar lagi gitu ya, barangkali yang sudah kangen dengan Pak Ridwan, Pak Metio, gitu ya. Sesama masjid, gitu ya. Ya. Ruangan di dalam, kemudian sekali-kali di samping dan seterusnya sudah kita setting seperti itu. Kemudian yang sekarang sedang berjalan adalah pengumpulan zakat ya, dan rencana mungkin hari ini atau mungkin besok paling lambat mungkin sudah harus disalurkan kepada yang berhak menerima zakat, itu juga dilaksanakan oleh LKM. Dan kita nantikan lagi nih program-program berikutnya nanti setelah selesai masa pandemi ini. Amin. Yang akan dilaksanakan oleh Iya, betul sekali ya. Jadi semua bisa dipantau ya. Kadang saya juga nonton kalau misalnya sebelum buka puasa itu ya, ada Pak Sumerjo, ada Pak Ridwan, dan unik-unik juga karena beliau-beliau ini juga aktifnya mengambilnya kadang di masjid, kadang juga di rumah, kadang juga beliau sedang mungkin kegiatan bersama keluarga itu mengambil record dari kegiatan seperti itu ya. Jadi actively gaungnya adanya online ini sudah sudah sebagai suatu sekarang jadi habit. Masjid kita nggak diam di sini, berlayar. Betul. Dunia maya. Kapalnya berlayar di dunia maya. Halo Pak Agus, boleh nyapa ini Pak Agus, Sarana Krida Serbaguna, mantap ya. Salah. Oh, Yakin yang bener nih malah. Oh, yang betul. Yang ini dari
dari transportasi laut nih. Halo Yagi, ini juga bintang cendekianya ya, yang aktif juga ya. Kemarin baru dapat penghargaan dari kementerian, dari Pusat Prestasi Nasional karena menulis selamat. ini. Ya, selamat Yagi dan terima kasih sudah mengharumkan nama Politeknik Bumi Apel nih ya. Dan juga kita juga kalau bicara soal kegiatan di luar ya, kalau kita mengarahnya ke masjid ya, tadi sudah online semuanya, kita boleh menyampaikan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh Politeknik Bumi Apel nih. Ini secara bidang sosial, di bidang masyarakat, terus juga kita terus mensosialisasikan adanya penerimaan taruna baru seperti itu. Nah ini pasti kan ada kegiatan yang juga terkait dengan kompetisi, bagaimana keaktifan taruna. Tadi ada Yagi, kemudian ada paper ya, kemarin juga kita ikut ya Cap, penulisan dari paper COVID yang kita ikut dari dengan LLDT. LLDT. Oh ya. Kayaknya pengumuman hari ini atau besok? Hari ini kayaknya deh. Coba nanti kita lihat. Ya. Satu aja ya. Okay. Tapi keaktifan itu sudah penting ya. Ikut poster. Nah, poster. Gimana ini Mas? Bisa ceritakan Acep? Iya, program itu adalah program dari Wadir 3, Kapten Fahrul Rozi, di mana setiap taruna diwajibkan untuk membuat video, foto maupun poster terkait COVID dan kegiatan perkuliahan seperti halnya jurusan-jurusan mereka. Dan di situ sangat direspon positif sekali oleh taruna, yang mana mereka mungkin kangen sekali sama belajar. Ada yang membuat video terkait dengan jurusannya dia, ada yang membuat seakan-akan saya tuh sebagai chief engineer atau siapa. Ya inilah saya, mungkin saya bakalan saya aminkan, bakalan kita aminkan, dimana cita-cita kamu bakalan tercapai ke depannya setelah kuliah di sini. Dan ada poster, lebih banyak poster sih, karena mungkin mereka juga sangat antusias dan ingin sekali belajar dari COVID itu sendiri. Jadi dari poster itu diposting dan itu sebagai panduan mereka sendiri dan untuk lingkungannya mereka, di mana mereka juga ikut serta aktif dalam pandemi ini untuk bangsa yang lebih baik lagi seperti itu. Oke, jadi ada kegiatan poster, ada kegiatan pembuatan video, bisa cek di ACC_documentary dan bisa tetap terhibur ya dengan kreativitas taruna-taruna di seluruh kan Indonesia. harus tetap produktif. Betul. Tema kita kebangkitan nasional tahun ini adalah menjadi kesempatan untuk kita berefleksi secara sosial. Artinya kalau kemarin sempat ada istilah social distancing yang kemudian diganti menjadi physical distancing kan, karena yang berpisah hanya fisiknya saja, sosialnya nggak boleh gitu. Karena itu produktivitas tetap harus digenjot. Oke, kita belum sampai di akhir belum, karena masih ada setengah jam ya. Jadi kita akan menyapa dulu, boleh ya Cap ya? Halo, ini ada Hi Melky, how are you today? Ya, you look great. Do you miss us? Ya, karena ini salah satu tim bahasa Inggris. Ada juga Ozizi ya, terus juga ada Nyoma Bayu. Hi there. Ada Azlan ya. Oke. Nah, saya juga ingin boleh sedikit campaign juga ya Cap ya. Campaign juga karena terkait dengan kegiatan bahasa Inggris, boleh nggak Cap ya? Sebagai moderator gitu ya. Karena di program ACC yang juga dimiliki oleh Apelli English Conversation Course yang sudah berjalan 5 tahun ini kita sedang ada juga program yang terkait juga dengan sosialisasi kegiatan bahasa Inggris mereka, namun di era COVID ini gitu. Jadi ada juga pembuatan video conversation, ada juga TikTok video ya. Kemudian juga ada poster dan juga ada dramatical, menyanyi, musik, parodi seperti itu. Dan ini semuanya akan terupload di dunia maya tentunya, dan ini juga sebagai salah satu produktivitas mereka supaya don't miss with English gitu. Gimana, Cap? Keberadaan ICC sebetulnya adalah salah satu supporter besar bagi kita, karena dunia maritim tadi sudah disampaikan sama juga ya, kita nggak bisa lepas dari bahasa Inggris. Maupun kita mau bilang aku mau belajar di Indonesia aja deh gitu ya, nggak bisa. Manual book di atas kapal untuk alat-alat operasional, radar dan seterusnya itu bahasa Inggris gitu, meskipun mau belajar di dalam negeri. Atau sekarang ini sudah era globalisasi ya, ada pekerja migran yang juga ada di Indonesia kan. Katakanlah misalnya di atas kapal ada jurumudi dari Thailand sebutlah misalnya begitu, ya mau nggak mau kita harus komunikasi dengan bahasa Inggris gitu kan, katakanlah kapalnya di Indonesia sekalipun. Nah, salah satu yang menarik dari ICC sebetulnya adalah bagaimana kita bisa
berkompetisi sih sebetulnya. Kompetisi itu bukan untuk menang ya, tapi untuk melatih kita berada pada dunia di area persaingan gitu. Mau nggak mau kan ketika keluar dari sini kan harus bersaing nih, mendapatkan pekerjaan lah gitu ya, mendapatkan promosi jabatan bagi yang sudah bekerja gitu. Nah, ICC sudah membiasakan proses persaingan itu gitu dari sejak mereka masih kuliah di sini. Misalnya saya cukup bangga ketika ICC berhasil membawa pulang piala, katakanlah mengalahkan perguruan tinggi yang kita nggak pernah sangka-sangka gitu kan ya, ternyata potensi kita tuh ada gitu loh sebetulnya. Nah, cuman proses menggali potensi itulah yang mungkin kita belum melakukan secara maksimal. Nah, kalau ada sub-sub kegiatan seperti ini kan akan menggali potensi-potensi itu lebih dalam. Seseorang bisa diekspor, seorang taruna atau taruni bisa diekspor sampai dengan kita dapat. Karena kalau kayak saya misalnya ya, dengan semua taruna gitu kan nggak bisa sangat tahu betul ini yang jago atletik, ini yang jago bahasa Inggris, ini yang jago misalnya bela diri gitu ya. Tapi kalau dengan sub-sub kegiatan itu bisa diekspor kira-kira jawabannya siapa yang bisa mengharumkan nama lembaga, dan dengan demikian kemudian bisa berprestasi. Wah, ini jadi ini ya supporting system dari Politeknik Bumi Angkara ini cukup luas ya, baik dari resimen sendiri dengan keaktifannya bahasa Inggris, scuba juga gitu ya, dan alhamdulillah ini sudah banyak menelurkan prestasi hingga kita berumur sekarang ini 55 tahun dan mau masuk ke 56 Wah. September nanti. Kalau bisa dibilang ini kalau PNS sudah mau pensiun, tapi jangan ya, malah justru ini udah makin matang ya. Makanya reinkarnasi lahir kembali menjadi Politeknik Bumi Angkara. Iya, Politeknik kan baru 1 Tepuk tahun. tangan saudara-saudara, tepuk tangan semuanya. Ya. Apa permasalahan? Benar sekali. Oleh sebab itu peremajaan ini direktur kami juga harus muda gitu. Wah. Kalau Acep sendiri berbicara soal keaktifan dan prestasi-prestasi taruna ini bagaimana nih pandangan Acep? Dari para junior juga yang sudah berkiprah di masing-masing bidangnya dan kemudian berprestasi, ini bentuk dukungan dari resimen itu seperti apa? Ya, dari resimen kemarin itu ada dari pencaksilat di daerah Pacitan dan di Jawa Timur lainnya saya lupa. Jadi mereka itu ternyata ya seperti yang dibilang kayak Fajar, bukan hanya ACC aja, tapi emang ACC itu adalah prioritas karena itu adalah bahasa Inggris. Ternyata taruna itu selain pintar bahasa Inggris punya juga skill bela diri yang udah mendapatkan juara di tingkat nasional dan kemarin dapat juara di bulu tangkis juga. Ya, kita berbicara itu bukan halangan di mana taruna yang calon taruna maupun taruna yang punya bakat atau punya skill atau emang udah punya keahlian, tidak ada halangannya mereka sekolah di sini, tidak ada halangannya untuk menyalurkan hobi mereka, menyalurkan ilmu mereka, dan tidak akan pernah mereka bisa, maksudnya stuck gitu. Skill mereka tuh stuck di kampus ini, nggak akan pernah. Mereka tetap bisa menyalurkan itu semuanya. Ya, kalau saya berbicara bahasa Inggris itu adalah prioritas untuk taruna, kebutuhan untuk taruna, untuk mereka kedepannya nanti. Dan di ACC mungkin dari masukan ya dari saya, lebih enak untuk anak-anak ACC kalau bisa menjadi ikon di kampus ini dan menularkan, bukan hanya COVID aja yang bisa nular, bahasa Inggris juga kalau bisa. Setuju. Kawan-kawannya itu juga bisa, kamu tuh harus seperti saya gitu loh. Iya, betul. Kamu tuh harus bisa seperti saya untuk memotivasi kawan-kawannya sendiri seperti Betul. itu. Jadi jangan malu berbicara bahasa Inggris gitu ya, jangan tidak percaya diri gitu ya, oke. Dan memang kalau boleh dibilang gitu kan, dengan adanya kita kegiatan bahasa Inggris atau mungkin juga kegiatan yang lain, ini taruna jadi ketemu dunianya dan lebih betah gitu ya di asrama gitu ya. 2 tahun itu terasa seperti apa kalau udah join di resimen, join olahraga scuba sih, rasanya jadi betah nggak ini? Jadi betah karena padat sih. Intinya produktif, anak muda itu harus produktif. Oke, ya nanti Kalau pengalamannya Miss Rini sendiri untuk taruna dalam bidang bahasa Inggris itu gimana? Wah, kalau saya boleh katakan ini seperti kita menggali diamond gitu ya, atau boleh kita menggali diamond. Namun kondisi menggali diamondnya itu kita seperti gini kan, seperti ada di dalam kerang yang kita harus memilih mana sih di antara kerang yang ya, kalau dalam laut kerang semua lumputan ya kan. Nah, tapi itu mana yang dari salah satu kerang-kerang itu kemudian kita bisa
ternyata bisa daya jualnya tinggi seperti itu. Nah, jadi perlu adanya di situ tadi seperti kayak Fajar selalu sampaikan kepada kami, para dosen, staf, karyawan gitu. Jadi kerja cerdas gitu, agak bergaya banget, betul nggak sih Kak? Jadi kerja cerdas, smart, work smart gitu, atau lebih ke bagaimana? Karena dulu saya seringnya dengar ini kalau Kak Fajar menyampaikan ini selalu work smart seperti itu, bersemangat gitu. Gini ya, kita kan ada istilah kerja keras dan kerja cerdas. Kerja keras kita mau aja, motivasinya juga gitu. kerja keras aja nggak cukup gitu loh. Misalnya kerja keras itu kan kita identikan dengan sangat gigih gitu ya, pergi pagi pulang malam gitu kan. Apakah memang itu yang kita harapkan? Tentu tidak hanya itu, tapi kerja cerdas. Kerja cerdas itu bisa saja begini kita lakukan dengan sebuah sistem. Jadi bukan semuanya kita kerjakan manual. Kemudian kita bisa bekerja dalam satu tim gitu kan, kita bisa bekerja dengan bersama-sama dengan banyak orang. Teman-teman mungkin kalau yang sulit belajar sendiri perlu external moving factor dari orang lain untuk mengajak belajar supaya bisa bareng-bareng. Nah, makanya seperti ICC itu kan ada kelas night discussion gitu ya. Nah, karena belajar bahasa Inggris sendiri nggak bisa gitu, harus ada partner bicaranya gitu kan. Nah, itu lebih mendorong percepatan untuk belajar gitu. Termasuk misalnya ketika saya mendorong Bapak Ibu dosen untuk misalnya mengejar jabatan fungsional gitu kan. Kalau sendirian rasanya kayaknya berat banget gitu ya. Maka kita bikin ada sesi waktu tertentu, kita kumpul di satu ruangan tertentu, yuk mengerjakan bareng-bareng, kekurangannya apa gitu. Itu kalau kerja keras tok, wah pagi sampai sore ngupload dokumen gitu ya. Nah, kita mulai dari sekarang kerja cerdas tuh begini, setiap terima SK langsung di scan, langsung simpan misalnya gitu ya. Terima ijazah langsung scan, langsung simpan. Mungkin nggak saat ini dibutuhkan. Itu ya yang mungkin bisa dirubah gitu ya, dan juga kebiasaan dalam bahasa Inggris itu tadi. Jadi mungkin lewat video, lewat juga percaya diri aja ikut lomba, nggak usah khawatir gitu. Kadang mereka juga melihatnya juga, wah ketemu UI yang waktu dulu kita juara 1 itu kita kan alhamdulillah tahun 2018 itu kita langsung dapat 3 piala. 2019 kita alhamdulillah dapat 1 piala. Nah ini 2018 ini fightersnya sudah langsung UI, UGM dan sebagainya. Halo semua ya gitu ya. Terima kasih sekali sudah menjadi supporting system kita. Jadi politik Bumi Apelnya lebih bersemangat lagi. Nah ini terkait dengan adanya kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Politeknik Bumi Apel ini tentunya membawa dampak yang bisa dikatakan juga positif dan jauh lebih ada perasaan religius yang timbul gitu loh Kak. Karena ini bulan suci, terus juga mungkin di situ kita memang diminta untuk lebih bersyukur, lebih waspada seperti itu. Nah, ada tidak Kak hal-hal yang ingin disampaikan oleh Kak terkait dengan adanya situasi seperti ini gitu di bulan suci, mungkin kepada adik-adik taruna dan juga seluruh keluarga maritim Indonesia? Memang masa pandemi ini kan tidak hanya sekedar bicara work from home, school from home, learning from home, tapi juga worship from home, gitu ya, berdoa atau bersembahyang beribadah dari rumah. Semua agama lah, gitu ya. Pura di Semarang juga sudah tutup, gereja kami pun juga sudah tidak ada ibadah di gedung, semua pakai online, gitu ya. Nah, memang kita bisa memaknainya begini. Mungkin memang ini saat yang baik untuk kita bisa punya waktu lebih banyak beribadah bersama dengan keluarga di rumah, gitu ya. Mungkin kita selama ini sibuk sekali bekerja dari pagi sampai sore, gitu ya. Kemudian beribadah ya hanya kita lakukan sebagai sebuah rutinitas. Oh jam 12 jadi dulu, gitu ya. Tapi dengan masa ini, dengan apa ya, pengurangan kegiatan aktivitas masyarakat, mungkin kita bisa memaknai sebagai ya ini adalah kesempatan untuk kita betul-betul menyelami makna ibadah kita. Kebetulan ini juga bulan Ramadan ya, bulan yang baik, sehingga teman-teman bisa melakukan segala sesuatu, termasuk tadi kita mencontohkan kegiatan-kegiatan sosial. Kalau selama ini kita mungkin ya melakukan kegiatan sosial karena sebuah rutinitas, oh Ramadan ya sudah begini kita berbagi saja. Tapi ini kita bisa lebih maknai lagi. Ya inilah waktu atau kesempatan untuk kita mulai melihat sekeliling kita. Ini kan ada program pemerintah Jawa Tengah mengatakan, Pak Ganjar bilang Joko Tonggo misalnya gitu ya, jaga tetangga, bukan Joko Rondo. Oke, jaga saya juga Kep, iya. Joko
atau enggak. Artinya apa sih? Artinya ini saat yang baik untuk kita mewujudkan ibadah yang lebih nyata, tidak hanya sekedar saya ibadah itu hubungan kita dengan Tuhan gitu, tapi hubungan yang baik kita dengan Tuhan itu harus terwujud juga dengan hubungan yang baik dengan sesama gitu kan ya. Kalau kita mengenal istilah mungkin di Muslim ada ahlul bawah nas ya. Kalau di konsep Kristen ada salib vertikal dan horizontalnya gitu kan. Jadi itu harus kita lakukan, dan ibadah kita yang real kan seperti itu ya, kita bermanfaat bagi masyarakat ya. Tukang Joko Tonggo itu kan melihat jangan sampai ada tetangga kita yang kelaparan karena mungkin dirumahkan misalnya di masa pandemi ini, ada yang mungkin berkekurangan dan seterusnya. Nah, proses inilah yang kita maknai sebagai ibadah di bulan Ramadan tahun ini gitu. Kita misalnya katakanlah nggak boleh beribadah bersama, ya jangan kemudian kita melihatnya sebagai larangan ibadah gitu. Yang dilarang itu kan hanya konsep physically-nya, bersama-samanya, tapi bukan berarti dong misalnya kita nggak bisa harus di masjid lalu kita nggak harus di rumah gitu. Justru dengan kekusukan itu kan sebenarnya malah semakin meningkat hasilnya gitu. Harusnya sih seperti itu. Jadi lebih meresapi ya ibadah kita gitu ya, dengan adanya keheningan itu, karena betul-betul hening kayak habis buka puasa itu sholat maghrib gitu ya, kemudian habis sisa terus kemudian hening sekali di mana-mana ya gitu. Biasanya memang kalau kebetulan saya tinggal rumah depan saya persis itu tetangga, lalu di belakang tetangga kita lah masjid yang corongnya pas menghadap ke rumah. Biasanya memang kalau malam bulan Ramadan itu mesti ada lampu-lampu ada surga. Tapi kalau yang dilakukan kemarin di takmir masjid kami itu memutar kaset, jadi tetap ada suara sih sebetulnya. Gaungnya dari tempat ibadah itu tetap ada, cuma sebagai penuntun lah, penuntun untuk kita melaksanakan ibadah. Ya wah, ini membuat kita jadi terasa lebih adem ya. Lihat kapan jadi adem ya. Terima kasih ya teman ya. Tapi di luar sebenarnya panas. Bagaimana saudara-saudara kita di belakang? Masih semangat? Panas. Baik. Dan kita masih ada waktu, kurang lebih mau izin Cap, kita masih ada waktu 20 menit ya. Nah ini kita mau nyapa dulu boleh ya Cap? Kita sapa-sapa buat teman-teman yang udah online. Ada Mas Yuda, halo. Ada Asadullah, ini Cap saya puasa loh pakai emoticon nangis gitu ya. Semangat kalau gitu. Dan juga ada komunitas, waduh ada lagi Asadullah ya. Corona, komunitas Rondo Pesona. Ini taruna emang jago kalau bikin begini ya. Ada juga terus menggaungkan semangat. Ada Edi juga, thank you, halo ya. Dan ini kalau kita bicara soal Politeknik Bumi Akpel nih gitu ya Kep ya. Ini tentunya banyak hal-hal yang kalau dari saya pribadi, dosen dan juga taruna-taruna pasti yakin gitu ya. Datang ke sini pasti karena memang memiliki sejarah yang cukup panjang gitu. Nah ini kalau sejarah Akpel ini terkait dengan corona ini Cap mungkin bisa sedikit menceritakan tidak? Karena kan juga kan alumni dari Politeknik Bumi Akpel gitu ya. Ini apa sih yang dirasakan gitu ya? Dari Cap kuliah terus dengan adanya corona ini kemudian saat ini memimpin kampus kita gitu ya. Ini hal apa yang membuat jadi kayak magnet gitu loh Cap? Kalau di rumah kita pengen balik gitu, di kantor kita ya gitu magnet gitu. Kalau saya memang ya ada anak-anak juga ya bahasa Inggris. Asal jangan gitu ya, di sekolah pengen libur pengen sekolah. Itu bahasanya sekarang ya. Apa yang membuat Politeknik Bumi Akpel ini terasa sangat ini? Ya, begini, saya masuk di Akpel ini waktu itu masih akademi tahun 2000 ya. Kemudian lulus dari sini tahun 2004 dan mulai kuliah setelah itu. Memang kalau kita lihat perkembangan itu selalu akan ada pasang surut, itu pasti ya. Tapi grafiknya lebih ke arah naik gitu ya. Sama dengan kita misalnya kita mengibaratkan harga emas gitu ya. Naik turun, tapi kan begini naik turunnya gitu ya. Naik terus gitu. Jadi masa-masa di mana saya studi dulu misalnya ya tentu sangat berbeda dengan kondisi sekarang, beda jauh ya. Dulu kami kalau mau belajar simulator harus ke tempat lain karena kita nggak punya simulator gitu ya, dan otomatis berbiaya tinggi, kemudian waktunya harus kita menyesuaikan ke jadwal kosongnya tempat tersebut gitu kan, sehingga kita harus tempat lain untuk belajar. Kalau sekarang simulator sudah di kampus sendiri gitu, pengajarnya sudah tersertifikasi sesuai standar dengan model course ya. Kalau untuk praktek 610 semua sudah sangat saya rasakan adalah hubungan alumni nih gitu.
jaringan kita, networking kita ini terlalu kuat untuk diganggu gitu ya, terlalu kuat untuk dihancurkan. Kenapa? Kita nggak memungkiri, bukan kita bicara nepotisme enggak loh ya, tapi yang kita bicarakan di masa seperti ini, termasuk saya contohkan tadi, bagaimana saya melaksanakan pengabdian masyarakat dengan menggunakan dukungan dari alumni gitu kan, di PPCA mendukung luar biasa. Kemudian sekarang saya masing-masing cabang melaksanakan, termasuk ketika kita masuk di dunia kerja kan gitu ya. Siapa yang akan merekomendasikan kita sih, anak yang misalnya baru lulus seperti aja, ketika nanti misalnya kembali ke dunia kerja lalu mau mempertaruhkan nama atau jabatan sekalipun untuk membuat rekomendasi bahwa ini anak bagus tuh gitu. Kalau bukan kapasitas sendiri, mengetahui kinerja kita saat kita praktek laut dulu misalnya, atau saat berkendara gitu, sehingga sangat perlu konektivitas atau jaringan relasi ini. Dan itu tadi istilah yang dipakai di sini saya suka ya, supporting sistemnya sangat kuat gitu. Kampus ini menunjukkan perkembangan perubahan bentuk ini juga semua salah satu wujud bagaimana kita menyesuaikan diri gitu ya, bahwa ada satu pepatah mengatakan hanya yang berubahlah yang akan bertahan gitu kan ya. Kalau ini gitu-gitu aja tidak akan berubah, ya sudah tidak akan bisa bertahan gitu. Mau teori percaya teori evolusi mau enggak gitu ya, kenyataannya memang mau organisasi, mau makhluk hidup, mau apapun yang bertahan adalah yang mau berubah. Nah, perubahan ini adalah salah satu bentuk, dan kita sudah menambah produk baru gitu ya, kerjasama dengan perguruan tinggi dan perusahaan pelayaran yang semakin bertambah setiap tahunnya. Itu juga merupakan apa tadi istilahnya mana? Jadi ya sesuatu yang menurut saya itu perlu kita apresiasi. Kalau kemudian saya menjadi direktur ini kan baru 1 tahun ya, masih banyak pembenahan-pembenahan yang masih akan terus kita lakukan, dan kita dengarkanlah ini apa yang menjadi masukan dari masyarakat. Oke, wah ini istilah yang ini ya bisa menjadi mood booster. Waduh, saya dari tadi malah istilah-istilah ya, gitu ya. Nanti mungkin bisa keluar kamus ya, yaitu hanya yang berubah yang bertahan ya. Kalau beliau biasa mengatakan itu kalau di pagi hari gitu ya, memberikan semangat pada kita semuanya gitu ya, itu change or die seperti itu. Beliau selalu menyampaikan gitu. Jadi work smart, change or die, dan masih banyak lagi sebetulnya gitu. Karena bukan kita bicara mengenai pemimpin kita muda, maka semuanya harus yang muda, semuanya harus yang orang-orang muda yang ikut, tapi lebih kepada semangat gitu. Bahkan mungkin nanti harapannya ke depan kita di umur 56 sampai dengan kampus ini kita pun juga masih muda begitu, karena kita melihatnya juga orang-orang yang tidak hanya di Indonesia tapi di luar gitu ya, itu juga muda tapi tetap berkarya, tetap dinamis dan tetap sehat panjang umur. Amin Cap ya. Amin. Nah, mungkin dari Asep sendiri terkait dengan Politeknik Bumi Akbar ini kesan-kesan apa yang dimiliki? Bisa share mungkin ke kita? Iya, kesan-kesannya sangat berbeda sekali. Dimana saya dari rumah ke sini, gak tahu kenapa saya merasakan mungkin saya lebih punya karakter itu karena berkuliah di sini. Iya. Semuanya pendewasaan saya, hal-hal yang menuju kepribadian saya yang lebih baik, yaitu karena saya sekolah di sini. Dan di situ saya mendapatkan, di balik pendisiplinan, saya juga mendapatkan momen-momen kebersamaan dengan rekan-rekan saya di asrama selama 2 tahun. Mungkin bisa dibilang 2 tahun itu adalah hal waktu yang cukup lama, tapi ternyata saya sangat ngerasa cepat sekali ketika saya masuk, dan saya udah keluar dari asrama aja udah pelaksanaan kegiatan Happy Cadet, dan besoknya udah pulang aja. Sangat cepat sekali, dan momen-momen tersebut yang di asrama itu tidak akan pernah dirasakan oleh anak-anak muda yang mungkin berkuliah di non asrama seperti itu. Karena tidak kehilangan masa muda ya. Iya. Karena ada orang yang berpendapat katanya kalau kuliah di pelayaran itu masa mudanya hilang. Ternyata enggak. Malahan masa muda saya lebih amazing daripada apa yang saya bayangkan. Oke. Ya seperti itu. Dari kebersamaan saya, dari semua tatanan-tatanan hidup saya di sini, dan ternyata itu diterapkan sekali di lapangan pekerjaan. Dan ketika saya kembali lagi ke sini, saya dikasih kesempatan untuk membina taruna-taruna yang mungkin apa yang saya rasakan adalah yang taruna rasakan juga. Seperti angkatan 54,
mereka bilang katanya lama kali 2 tahun. Ternyata bulan depan aja mereka udah persiapan untuk keluar asrama. Dan mereka juga harus bertarung dengan dunia luar, di mana harus melakukan darat, praktek laut, berjuang di kapal. Iya. Mungkin apa yang kalian rasakan, persiapan apa di asrama itu adalah semua pembelajaran itu adalah untuk yang terbaik untuk kalian ke depannya. Seperti itu. Oke, di masa apa bang? Oke, ini ada, maaf, mohon izin Cap, ini ada dari Medan ya, karena jauh. Hai Medan, Mas Ferry. Banjarmasin. Banjarmasin, ada juga kan? Nah, Banjarmasin itu kami punya mes, saya di sana ada mes Lawang Sewu di Banjarmasin. Cukup banyak perusahaan pelayaran yang menerima anak-anak praktek darat di Banjarmasin. Halo Banjarmasin ya, kapan-kapan kita harus bersua nih kopi darat di Semarang ya. Oke, ada juga Mas Edi nih ya, memberikan satu slogan, when you are young, work to learn, not to earn. Masih muda kita banyakin belajar. Ya, hasil itu datang belakang sih. Makanya kalau saya bilang adalah satu guru saya mengatakan, nek ada jenenge, itu ada jeneng gitu ya. Yang penting kita punya jeneng dulu, nama kita dulu, baru jeneng itu datang sendiri. Gitu ya. Jeneng itu ya bisa juga relasi, bisa kerabat, bisa kemudahan, dan memang ujung-ujungnya nanti bisa ke kehidupan yang lebih layak seperti itu ya Kep ya. Wah, jadi ini ceritanya kita sangat padat ini kalau bisa dibilang ya. Kalau sampai maghrib mungkin kita bisa saling curhat-curhat gitu ya, Karena tadi kita sudah membahas ini Kep terkait dengan bagaimana kiprah dari Politeknik Bumi Apel untuk taruna, untuk kegiatan perkuliahan, kemudian juga kepada pemerintah ini ya Kep, karena kita berterima kasih ya Kep kepada pemerintah ya, karena sepak terjang ya, ini tentu dukungan pemerintah sangat besar ya, terutama yang sangat terkait dengan kita. Ada kementerian, kita kan memimpin di 2 kementerian. Hari ini kita jadi 3 kementerian gitu ya, karena pendidikannya kita ikut Kemdikbud, yang kemudian paling dekat dengan kita adalah LRMD di wilayah 6 Semarang, Jawa Tengah maksudnya. Kemudian ada Kementerian Perhubungan. Kementerian Perhubungan ada 2 lagi unitnya, ada BPSDM Perhubungan Laut, dan ada Dirkapol, ya, Direktorat Kapalan. Di sana ada DPKP yang akan turun menjadi PUKP di wilayah 5 Semarang sini. Kemudian sekarang kita juga ikut di Kementerian Ristek BRIN karena dosen punya kewajiban melakukan penelitian. Sementara ranah penelitian ada di bawah Kementerian Ristek dan BRIN gitu ya. Akhirnya ikut di sana. Di Dikti sendiri juga ada 2 sekarang orang tuanya, ada Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi gitu, turun lagi menjadi Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi. Di bawahnya satu direktorat lagi yang untuk SDM, untuk kurikulum, pengembangan dan seterusnya. Jadi cukup banyak memang unitnya yang membantu kita, mensupport kita. Yang di dekat Semarang sini kita didukung penuh teman-teman dari institusi pelabuhan. Kita nggak mungkin dong bikin buku pelaut sendiri ya, harus ke KSOP. Kita nggak mungkin medical check up sendiri, harus ke rumah sakit yang ada di Semarang sini. Kemudian untuk instruktur kita punya teman-teman dari Dalana. Terima kasih komandan, kemarin dua-duanya datang, saya luar biasa. Yang mau meninggalkan Semarang, silaturahmi ke sini ya. Surabaya yang baru datang juga ke sini, luar biasa. Supportnya luar biasa. Kemudian dari Polrestabes kita juga punya kerjasama dengan Polrestabes juga. Wah, support sistemnya luar biasa. Ada lagi? Wah, really? Who's that? 47 asli Menore. Oh, asli Anda Gusti. Yes. Dari Brasil. Hi Brazil ya. How is it there? Saya jadi ingat Argentina loh. Udah pernah di sana ya, sama ya. Saya pernah send off dari sana. Ya, terbang sampai lupa hari. Oke. Ternyata sudah 3 hari saya terbang gitu. Oke. Wow, around the world, thank you so much for your supporting, for your love, and also caring. 47 batch. Yes, okay, good luck. Happy on board, happy working. Yeah, don't forget Politeknik Bumi Apel always bring to your heart. Oke, ini ternyata detik-detik menuju kita closing. Aduh. Nggak terasa ya? Apa Gimana? terasa? Sedih nggak? Itu terasa karena berdiri gitu aja. Kita ya luar biasa, nanti saya sebutkan Mas Badir ya. Atau dimunculkan kamera. Baik, dan tentunya setelah kita tadi bicara sama pemerintah, kemudian juga masyarakat ya luar biasa mendukung kami ya, kampus yang ada di Bukit ini yang sangat indah ini. Kemudian kita juga mengingatkan terus untuk join website www.poltekpelni.ac.id untuk PTB ya, penerimaan taruna baru. Kita terus welcome Anda semuanya yang ingin masuk di dunia maritim ya, karena tentunya tidak sengeri itu. Dikira gedungnya itu tuh serem gitu ya, horor loh, jangan salah. Itu ada
udah ada pelnya, sapu, jadi bersih. Iya, bukan ada apa-apanya. Oh, Terus gedungnya fotogenik juga. kenapa itu? Instagramable. Iya. Oh, oke, ya betul-betul. Ini kampus kayaknya di Indonesia ini aja gitu ya. Nah, karena cita-cita kedepannya pasti akan ada pengembangan yang bermanfaat tentunya ya, Kak, terkait dengan pembangunan gedung kita ya. Nah, kita langsung masuk aja nih. Mungkin statement dari Komandan Resimen Taruna untuk mahasiswa seluruh Indonesia ya terkait dengan COVID atau mungkin juga semangat belajar. Mungkin ada Mahasiswa disampaikan? dan taruna ya. Iya, betul. Taruna-taruna dan mahasiswa, seluruh keluarga maritim juga. Silakan. Iya, di Hari Kebangkitan Nasional ini, di pandemi ini juga, secara tidak langsung kita sadar kalau jiwa gotong royong dan kebersamaan kita malahan lebih meningkat daripada sebelumnya. Kita lebih peduli dengan lingkungan kita lebih care dengan seluruh umat manusia di dunia ini. Kita sangat, ternyata kita itu tidak hidup sendiri, ada yang lebih membutuhkan di mana kondisi ini. Dan untuk mahasiswa dan taruna, pendidikan adalah pintu untuk membuka cita-citamu yang lebih baik lagi, di mana mahasiswa dan taruna yang mempersiapkan hari ini adalah yang mempunyai kuncinya, seperti itu. Kalau masa pandemi tak perlu gini. Masa pandemi nggak boleh. Iya, betul sekali ya. Kalau saya nanti bikin kita selfie ya, selfie jarak 1 meter ya. Luar biasa sekali, Acep semangatnya. Semoga bisa motivasi semua generasi muda di seluruh Indonesia. Nah sekarang, Kat, mohon izin apa yang disampaikan dalam momen spesial ini? Ya, di masa pandemi ini dan kita memaknai tanggal 20 Mei ini sebagai Hari Kebangkitan Nasional, kita bersama-sama memaknai bahwa kita harus bangkit. Memang ketika kita berlayar, saya mengibaratkan kita menjalani kehidupan ini dengan berlayar, pasti akan menghadapi hambatan, pasti akan menghadapi masalah. Mungkin gelombang typhoon, ya, mungkin ada perompak, mungkin ada masalah-masalah yang lain. Tetapi kita nggak boleh mundur, ya, kita harus maju terus. Bukan berarti kemudian masalah itu membuat kita menjadi kendor, gitu ya. Tetapi justru ketika kita berhasil menghadapi masalah itu, kita akan naik kelas, naik ke level yang lebih tinggi. Kalau Tuhan mengizinkan kita berada di masa pengujian seperti sekarang ini, ya ini kita anggap sebagai satu masa di mana kita sedang dipersiapkan untuk naik ke kelas yang lebih tinggi. Nah, masa pandemi COVID-19 yang kita belum tahu kapan akan berakhir, WHO sudah mengatakan ini tidak mungkin hilang. Kita akan bersama-sama terus dengan virus ini, gitu ya. Kalau presiden kita mengatakan berdamai dengan COVID, gitu. Kemarin perang, sekarang berdamai, gitu ya. Tapi mungkin artinya adalah bahwa ya kita akan bersama-sama dengan mereka yang mungkin juga positif dan seterusnya, sama dengan seperti kita hari ini bersama-sama dengan mereka yang mohon maaf saya sebutlah beberapa penyakit misalnya TBC gitu ya, atau influenza yang lain gitu. Ya kita kan nyatanya ikuti sesuai dengan protokol kesehatan dari pemerintah, ya itu harus kita ikuti gitu ya, arahan-arahan untuk kita tetap menggunakan masker, kemudian menjaga jarak dan seterusnya, itu tetap harus kita ikuti. Bukan berarti kemudian masa pandemi menjadi eksis bagi kita untuk tidak melakukan pekerjaan, harus bangkit gitu ya. Mungkin caranya yang harus kita rubah. Kalau kemarin jualannya masih lewat toko biasa, sekarang sudah harus beralih ke online misalnya, termasuk proses pendidikan juga kemudian. Jadi sekali lagi kita sudah mengembangkan layar kita nggak boleh surut, kita terus maju terus menghadapi setiap tantangan, dan kita nggak mungkin berlayar sendiri ya. Ada orang dek, ada orang mesin, ada tukang masaknya gitu ya. Artinya kita bisa bersama-sama berangkulan, bergandengan tangan menghadapi masalah ini, dan kita yakin bersama pasti kita bisa. Wah, kita berikan tepuk tangan untuk statement dari Pak Direktur dan juga Acep ya, menambah semangat. Baik, para netizen yang beriman, para viewers yang berbahagia, dan juga para kadets yang tercinta, Bapak Ibu dosen yang sudah menyaksikan keluarga besar maritim yang kami banggakan. Politeknik Bumi Apeli akan terus bersama dengan Anda. Kita melawan COVID-19, kita terus tetap teguh dalam masa pandemi ini, dan juga dalam rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Kebangkitan Nasional tentunya ya Kep ya. Dan juga dalam masa yang bisa dibilang sulit atau mungkin terbatas ini, kita harus terus bersemangat. Karena apa? Media online ya
bisa terus kita gunakan untuk berkomunikasi, untuk beraktivitas, untuk kita bersilaturahmi gitu ya. Jadi jangan lupa untuk terus follow di Instagram Politeknik Bumi Apelni, poltekbumi_apelni, atau di documentary_apelni, dan YouTube channel nanti bisa dilihat ya di Politeknik Bumi Apelni, dan Instagramnya dari Acep bisa follow Instagramnya Acep. Oh, @Aryan. Ya, dan juga Documentary Apelni ya untuk resimen, dan juga ke Fajar. Saya di Cahya Sahfajar. Oke, Cahya Sahfajar, dan juga ACC_documentary untuk kegiatan berbahasa Inggris ya. Nah, tentunya sebagai moderator, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih ya kepada Direktur kami Politeknik Bumi Apelni, Cahya Fajar Budi Hartanto, dan juga Acep ya sebagai generasi muda dalam resimen, dan juga nanti dengan adik-adik, dan juga para tim yang di belakang layar ini. Ada Pak Eko, Tams Pak Eko ya. Dan juga ada Mas Imam, halo Mas Rifki, dan juga Mas Tatang. Mana nih Mas Tatang? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Jadi mengucapkan terima kasih, mohon maaf apabila kami semuanya dalam menyampaikan materi dan juga menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan topik hari ini ada yang tersinggung atau mungkin ada yang kurang. Kami dalam lubuk hati terdalam mengucapkan mohon maaf sekali lagi, dan juga mungkin kami juga akan menyampaikan ya 1441 Hijriah yang minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Selamat memperbanyak amalan ibadah di hari-hari akhir bulan Ramadan tahun ini. Semoga kita dipertemukan dengan Ramadan tahun berikutnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya. Dan akhir kata, ada satu kutipan yang saya ambil dari Meridiana. Kebetulan sekitar 2 tahun lalu saya nge-MC Meridiana, dan sepertinya idol banget ini gitu ya untuk perempuan gitu ya. Beliau menyampaikan, selalu hadapi rintangan, jangan pernah kita menghilangkan harapan yang ada dalam diri kita, karena ketika di tangan kita ada harapan, maka selalu ada masa depan. Wah, baik, dan sekali lagi akhir kata, terus berjuang dan bersemangat. Kita akan berjumpa lagi dalam seminar online berikutnya ya Kep ya, mudah-mudahan setelah dari Idul Fitri. Dan kami pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo, Sibar, Baho, Maritime. Ya. Bye-bye. Bye.